Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi berjumpa selama setahun kemarin. Kita sempat, minggu lalu kita sempat nggak tayang di Fintalk dan sekarang akhirnya kembali lagi. Fintalk menemani hari Anda dan hari ini bersama dengan saya Ade Dorcas yang selalu setia menemani pemirsa di acara Fintalk dan hari ini edisi Senin 5 Januari 2021. Sebelum lanjut lagi mau ucapin dulu selamat tahun baru 2021 5 Januari, kayaknya belum hilang banget gitu ya euforia tahun barunya. Dan kali ini pemirsa seperti biasa kalau kita udah ngomongin acara Fintalk pasti yang kita bahas tentang uang, duit gitu ya. Dan ini penting banget karena dalam kehidupan kita sehari-hari balik lagi kita tuh nggak pernah lepas sama yang namanya uang gitu ya. Mau beli permen aja perlu bawa uang, mau pergi ke kantor perlu bawa uang bensin, uang bekal dan segala macamnya. Dan kali ini spesial di awal 2021 ini kita akan ngebahas tentang membuat resolusi keuangan di tahun 2021. Wow, kalau udah bahas resolusi ini sering banget kita dengar ya. Resolusi di tahun 2021 ini apa? Perencanaan atau planning di 2001 ini apa? Atau target-target di 2021 ini apa? Dan sekarang pas banget waktunya buat kita ngebahas secara tuntas tentang kira-kira resolusi keuangan di tahun 2021 ini mau buat apa ya? Dengan melihat keadaan yang kemarin, evaluasi di tahun kemarin, yang sekarang kita akan benahi, dan kita akan coba lagi untuk menyusun dengan lebih matang. Yang pastinya kita sudah menghadirkan narasumber kece luar biasa di Studio Gempol 38, yakni Ibu Nyoman Trisna Herawati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Ade, selamat pagi Sobat Guntur. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada pemirsa Guntur. Semoga di tahun ini selalu dilimpahkan kesehatan, itu sudah pasti ya, kesuksesan dan jangan lupa kebahagiaan. Jadi keep positive thinking. Sip, thank you. Ini ucapannya terus-terusan gitu ya, kayak kalau ketemu sama setiap narasumber yang baru ketemu 13 Januari pun kita akan tetap ucapin selamat tahun baru 2021. Sekarang udah tanggal 5 pun kita akan tetap ucapin selamat tahun baru. Nah, ini seru banget nih Bu, topiknya resolusi keuangan di tahun 2021 gitu ya. Sebelum lebih jauh lagi kita bahas planning tentang resolusi. Gimana sih Bu tanggapan Ibu tentang kita harus merencanakan resolusi di 2021 ini? Ya, oke. Di awal tahun ini, Fintalk gitu ya, nggak terasa cukup lama juga kita sudah tayang ya, mulai bulan Agustus gitu, setelah saya hitung hampir 6 bulanan lah kita tayang, setengah tahun gitu. Terima kasih juga masih mengajak saya untuk di acara ini. Selalu setia gitu. Oke. Di awal tahun ini untuk acara Fintalk kita coba membahas tentang resolusi keuangan. Sering kalau kita di awal tahun itu membuat resolusi tersendiri ya. Jadi saya pikir setiap orang pasti di awal tahun itu selalu menginginkan apa sih yang harus dikerjakan di tahun ini gitu. Mungkin bagi yang cewek-cewek, saya harus menguruskan badan nih gitu, saya harus diet nih. Nah, itu adalah salah satu resolusi juga gitu kan. Nah, bagaimana dengan resolusi keuangan? Adakah yang punya ide apa yang harus saya lakukan terhadap keuangan saya di tahun ini gitu, di tahun ini ya. Jadi ini masih bulan Januari, jadi masih di awal tahun banget. Jadi masih saat yang tepat untuk kita melakukan rencana-rencana terkait dengan keuangan kita tentu saja. Ya mungkin itu yang disebut dengan resolusi keuangan ya, dan itulah yang disebut dengan resolusi keuangan. Jadi maksud saya dengan membuat resolusi, arah tujuan keuangan kita itu jelas gitu. Jadi biasanya kalau kita punya tujuan, ada guidance-nya, ada petunjuk yang dibuat. Nah, itu setidaknya kita dalam menjalaninya itu akan enak gitu. Oh, nanti bulan depan saya begini, bulan depannya lagi saya begini. Jadi ada pola atau ada tujuan yang bisa kita ikuti sehingga kita bisa untuk mencapainya gitu. Suka kalau kita banyak kerjaan, kalau Ade suka buat semacam to-do list nggak Ade? Jadi kalau misalkan kerjaan kita banyak ya, kita akan melis pekerjaan kita, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan jangan lupa saya suka mengasih kata centang di situ. Jadi kalau sudah selesai centang, rasanya enak banget gitu kan. Jadi to-do list gitu. To-do list. Nah,
Dalam keuangan pun sama sebenarnya. Jadi dalam membuat resolusi, setidaknya resolusi itu adalah sesuatu yang memang bisa kita capai, itu dia. Bisa kita capai dan harus kita buat dulu tentu saja gitu kan ya. Nah, jadi gitu. Jadi tidak ada salahnya mungkin yang belum memasukkan resolusi keuangan, coba kita hari ini akan mengupas bagaimana sebaiknya kita membuat resolusi keuangan. Just try. Gitu. Iya, jadi pasti seru sih nih Bu ya resolusi karena jadi udah terencana gitu. Seperti itu ya, kita akan coba seperti itu. Jadi terencana kan Bu ya nanti keuangan apa yang harus kita. dilakukan. Apa yang akan harus dilakukan seperti tadi sistemnya to-do list. Jadi mungkin resolusinya juga dibentuk seperti itu bisa juga gitu ya nanti. Centang-centang, wah enak sekali. Apa yang harus dilakukan itu kita jelas sebenarnya gitu. Ya jadi kalau dari sini kita bisa lihat nih sebenarnya manfaat dari resolusi keuangan di tahun 2021 ini pasti akan ada gitu ya, pasti akan banyak. Nah mungkin bisa dikasih gambaran kira-kira manfaat lebih banyak dan lebih besarnya apa sih yang akan didapatkan? Manfaat resolusi keuangan tentu saja adalah membuat perilaku keuangan kita ke arah yang lebih positif, itu pasti. Kalau kita melakukan perencanaan keuangan yang baik, itu bukan menjamin kita menjadi kaya lagi ya, tidak seperti itu sih tujuannya. Itu tidak membuat kita menjadi kaya banyak uang, tapi yang penting adalah kita sejahtera sebenarnya, kita bahagia dengan pola kehidupan yang kita lakukan gitu. Jadi maksud saya perencanaan keuangan itu adalah membuat orang sejahtera, begitu ya. Jadi dengan berapapun jumlah uangnya, tetapi dia bisa mengelola dengan baik. Nah itu tujuannya sebenarnya dalam pengelolaan keuangan. Gitu. Oke, sepakat. Kita dapat poin hari ini manfaat dari resolusi tahun 2000. Resolusi keuangan ini bukan untuk memperkaya Bu ya, tapi untuk mensejahterakan kita. Jadi berapapun penghasilan kita, kalau kita bisa kelola, nah itu baik gitu ya. Betul. Dan itu pasti kaya itu bonus ya. Nanti kita akan cek di akhir tahun apakah kita sudah kaya atau belum. Bukan gitu sih maksudnya, tapi kita cek apakah tabungan kita sudah ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, bukan penting nih Bu ya, sebelum kita bikin resolusi di tahun 2021 ini, rasanya kita lihat dulu deh ke belakang di 2020 tuh kayak gimana nih selama ini kita ngelola keuangannya. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dalam mengevaluasi atau men-check up keuangan kita, Bu? Ya, betul ya. Jadi sebelum kita melakukan resolusi, jadi sebelum kita membuat sebuah perencanaan keuangan di tahun ini, kita harus check up keuangan dulu gitu. Kita juga sudah sempat membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita bahas lagi ya, mungkin di awal tahun ini. Jadi financial check up itu penting, jadi dalam artian kesehatan keuangan itu akan membuat kita bisa melakukan aktivitas keuangan dengan lebih baik. Samalah dengan badan juga ya. Jadi kalau kita sehat, kita bisa melakukan banyak aktivitas, mau ke pasar, mau bekerja, sekolah dan lain sebagainya. Nah, aktivitas check up keuangan pun sebenarnya sama gitu. Jadi kalau finansial kita dalam keadaan sehat, kita bisa melakukan aktivitas keuangan dengan lebih produktif. Sehingga sebelum kita melakukan resolusi, ada baiknya juga kita melakukan check up keuangan. Seperti dikutip dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan check up keuangan. Kalau saya simpulkan itu secara garis besar ada 3 ya. Yang pertama adalah cek likuiditas gitu. Jadi check up keuangan, kesehatan keuangan yang pertama itu adalah cek likuiditas. Maksudnya likuiditas itu adalah seberapa tabungan kita ada gitu. Jadi seberapa liquidkah tabungan kita untuk mengantisipasi adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Jadi maksudnya bahwa tidak ada masalah dengan likuiditas kita di tahun kemarin gitu. Jadi kita memiliki sejumlah tabungan, sejumlah saving yang memang kita persiapkan untuk mengantisipasi pengeluaran-pengeluaran. Ya, itu disebut dengan cek likuiditas, seberapa liquid ya. Jadi kalau perusahaan itu kalau cek likuiditasnya berarti seberapa kemampuan perusahaan itu mampu untuk membayar hutang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki gitu. Oke, setelah cek likuiditas kita juga akan melakukan cek saldo nih, cek balance ya. Kalau di akuntansi cek balance. Jadi maksudnya cek selisih antara pendapatan dan beban sih. Dari dalam artian penghasilan yang kita terima dengan pengeluaran yang sudah kita peroleh. Nah ini sih ujung-ujungnya ke saving juga ya. Tapi setidaknya dari tahun-tahun kemarin itu kita balance nggak sih gitu ya. Maksudnya
paling minim itu impas lah ya, pengeluaran kita itu sejalan dengan penghasilan gitu. Jadi itu check up kesehatan yang kedua. Terus check up yang ketiga, nah ini jumlah hutang gitu. Jumlah hutang kita masih rasional nggak sih gitu. Nah kalau versi financial planning tentu saja adalah jumlah hutang adalah tidak boleh lebih dari 30%. Maksimal 30% dari jumlah penghasilan. Nah itu sekedar garis besar bagaimana kita melakukan check up kesehatan finansial. Kalau check up yang pertama oke, lolos berarti kita sehat. Jadi dari likuiditas kita sehat, kemudian dari segi check balance, yaitu pendapatan dan pengeluaran itu balance gitu. Dan kalau bisa pendapatannya lebih besar, kita lolos, oke, berarti kita masih dalam taraf yang sehat. Dan yang ketiga cek hutang kita masih rasional, masih bisa ditutupi oleh penghasilan kita. Nah itu bisa juga kita katakan sehat gitu ya. Nah dari cek kesehatan itu kita akan mengetahui bagaimana sih gambaran umum kondisi keuangan kita gitu. Nah di masa pandemi pun saya yakin bahwa oke, itu sulit sekali dicapai gitu ya. Itu sulit sekali dicapai. Kenapa? Karena penghasilan itu yang tidak menentu. Bahkan ada beberapa orang penghasilannya tidak ada gitu kan. Tetapi kuncinya adalah tentu saja kita tidak bisa berdiam diri gitu. Dan harus seperti yang saya katakan tadi, selalu berpikir positif terhadap keadaan kita. Jadi harus melakukan something gitu. Penghasilan lagi digenjot, pengeluaran yang dipangkas atau dihemat, sehingga tetap saja finansial kita dalam kondisi yang sehat. Nah, gitu. Ya mungkin Dan itu. berarti ini benar-benar perlu gitu Bu ya untuk kita lakukan evaluasi dulu nih. Kita cek lagi nih, dicek dulu biar nanti di 2021 ini benar-benar lebih matang kan kita planningnya, lebih dapet rasanya, lebih kira-kira ini bisa nih, ini bisa. Iya, betul. Nanti kita evaluasinya ternyata keadaan keuangan kita di 2020 tuh nggak beres, kita lagi dalam keadaan koma mungkin ya. Jadi kan tadi dibilangnya sehat, ini sekarang koma gitu ya, di 2020 dalam keadaan sakit, tapi di 2021 ada banyak sekali planning keuangan yang memerlukan dana besar. Nah itu juga kan jadi nggak rasional gitu Bu ya. Berarti penting banget untuk kita lakukan cek kesehatan keuangan. Nah kira-kira Bu, kalau masih bahas dengan cek keuangan di tahun kemarin Bu ya, gimana caranya ngecek gitu ya? Misalkan kalau ini nih ternyata mereka nih nggak pernah peduli sama keuangan nih. Bukan mereka aja, termasuk Ade gitu ya. Kira-kira kan kita nggak peduli nih sama keuangan, udah keluar masuk kayak gitu ya, pengeluaran pemasukan, maksudnya nggak selalu detail perhatikan saldo, beban dengan pendapatan kayak gitu ya. Nah seperti ini gimana caranya ngecek Bu? Ya oke. Kalau kita bicara masalah financial planning ya, kita bicara masalah pengelolaan keuangan, maka itu mutlak Ade. Jadi dalam artian bahwa kita harus tahu betul berapa pendapatan kita dan berapa pengeluaran kita. Memang harus mutlak seperti itu. Jadi kalau yang memang interest dengan financial planning gitu, aware atau pingin sadar bagaimana pengelolaan keuangan, ya harus aware dulu gitu. Jadi harus tahu dulu. Jadi kita nggak semerta-merta bahwa penghasilan saya sekian udah habis saja begitu saja gitu. Tapi kita memiliki listnya. Jadi maksud saya kita memiliki catatannya. Kita memiliki catatan berapa pengeluarannya gitu. Meskipun memang jadi yang masih penghasilannya itu masih pas-pasan gitu ya. Itu memang agak sulit gitu. Memang agak sulit dalam artian saya gaji saya cuma 1 juta nih. Gimana bisa saya hidup dengan biaya hidup kita tahulah ya seperti saat ini gitu. Tapi ya seperti saya bilang begitu banyak hal yang bisa kita lakukan seandainya kita tahu pengeluaran kita gitu. Dengan tahu pengeluaran kita sebenarnya kita bisa memangkas. Sebenarnya kita bisa melakukan penghematan terhadap pengeluaran itu seperti itu. Contoh misalkan pulsa. Pulsa mungkin saya 1 bulan itu 100.000 nggak bisa diganggu gugat. Itu minim lah ya 100.000 lah. Terus misalkan pengeluaran saya bengkak gara-gara saya harus update ini, jadi bengkak jadi 200.000. Nah di situ tentu saja ada upaya bagaimana kita melakukan penghematan dari 200 menjadi 100, ya kan ya. Misalkan dengan kalau sekolah misalkan kan bisa memanfaatkan kuota gratis.
Berikutnya, kurangi menonton YouTube mungkin. Kurangi menonton YouTube. Kurangi buka Instagram. Iya, gitu ya. kurangi buka Instagram. Jadi kalau sudah ngelihat kuotanya agak menipis, ya sudah kita stop gitu. Karena kita harus tahu itu gitu. Kita harus tahu pos-pos mana yang harus kita melakukan penghematan. Ya, seperti itu. Iya, berarti sebelum kita benar-benar mau lakukan resolusi, mungkin ini bisa jadi salah satu resolusi, Bu ya, buat Iya. kita yang nggak Iya, aware pasti. di 2021 ini jadi aware sama Iya. Itu yang akan kita bahas sekarang sih Oke. sebenarnya. Jadi yang tahun 2020 yang lalu biarlah berlalu Oke, ya, biarlah yang lalu biar berlalu. lalu gitu. Nah, karena tema lalu kita gitu ya. sekarang adalah membuat resolusi. Nah, saya kasih tip dan trik yang saya ambil Oke. juga dari beberapa buku gitu, dan ini rasanya juga cukup masuk akal bagi saya gitu. Gimana sih caranya kalau kita membuat resolusi keuangan di tahun 2021 ini? Kalau saya cek di buku ini bahwa dia membuat resolusinya every month, setiap bulan ya, setiap bulan. Jadi oke lah, masuk akal. Jadi dari sekian banyak pembahasan yang sudah kita bahas kemarin-kemarin gitu. Nah, kita coba step by step gitu. Kita coba step by step, satu persatu seperti saya bilang tadi, buat to do list. Buat to do list. Oke, mari kita mulai ya. Oke, kita mulai. Ini yang ditunggu-tunggu Resolusi nih. yang pertama di bulan pertama nih, di bulan ini berarti ya, masih belum terlambat. Oke, di bulan ini kita akan mencoba membuat yang namanya rencana anggaran. Rencana anggaran. Nah, orang akuntansi pasti sudah tahu apa itu anggaran ya. Paling tidak kita akan membuat planning berapa penghasilan kita dan berapa pengeluaran kita, dan kita gunakan untuk apa pengeluaran itu. Nah, poin yang pertama ini saya boleh balik lagi dengan konsep memasak keuangan. Memasak keuangan itu. Nah, dari tahun 2020 sebenarnya kita sudah punya ancer-ancer lah ya, mungkin yang sudah berpenghasilan. Kita sudah punya ancer-ancer, oh penghasilan saya sekian. Penghasilan saya sekian. Kemudian penghasilan ini saya gunakan untuk apa saja. Misalkan biaya hidup. Nah, kalau kemarin di memasak sudah ya, maksimal 60%. Maksimal loh itu, 60% dari penghasilan. Kalau bisa turun, alangkah bagusnya. Nah, seperti saya bilang, kita lakukan penghematan lagi gitu. Terus berikutnya, biaya hidup sudah, kemudian mungkin kalau yang sudah bekerja seperti saya punya cicilan hutang, nah pastikan bahwa cicilannya itu tidak lebih besar daripada 30%, dan kita juga harus bisa memilah apakah hutang itu termasuk hutang yang produktif atau hutang yang konsumtif. Ya silahkan cek aja gitu, tapi yang dipastikan bahwa penghasilan kita masih bisa menutup hutang-hutang itu. Kemudian jangan lupa tabungan. Nah, tabungan ini atau saving atau investasi ini akan dilakukan selayaknya biaya hidup. Jadi tidak diambil dari sisa, tetapi dari pengeluaran di awal. Nah, itu minimal 10%. Kalau sekarang bahkan bilang minimal 20%. Nah, alangkah bagusnya ya kalau itu adalah saving. Seperti itu. Jadi maksud saya, itu tahapan awal bulan ini. Jadi to-do list-nya bahwa kita akan membuat planning. Kita akan membuat anggaran terhadap keuangan pribadi kita, berapa penghasilannya, kemudian akan digunakan untuk apa saja. Termasuk misalkan saya memiliki cita-cita untuk membeli suatu aset. Oke, saya membeli laptop misalkan, atau membeli motor atau apa gitu ya. Itu sudah bisa kita planningkan juga dari awal gitu. Berapa sih kita harus menyisihkan uang, ataukah kita memperhitungkan dengan menggunakan kredit. Nah, itu sudah bisa kita buat rencana keuangannya. Kalau misalkan saya gunakan untuk membeli aset itu dengan saving, oh berarti saya savingnya harus narik 30% nih, misalkan seperti itu. Jadi dari penghasilan saya tariknya 30%, otomatis apa yang harus saya kurangi? Biaya hidup yang saya kurangi. Contohnya seperti itu ya. Jadi maksud saya, kita membuat anggaran dulu gitu. Nah, itu bisa dicatat sih menurut saya ya. Jadi ya memang kalau saya bicara masalah pengelolaan keuangan ini, ya mau tidak mau kita memiliki sebuah buku catatan khusus gitu. Dan kalau tidak menggunakan aplikasi seperti yang kita bahas kemarin, ya nggak apa-apa, kita catat aja gitu. Karena to-do list kan juga adalah sesuatu yang dicatat ya Ade. Jadi nggak di otak kita, itu adalah to-do list sesuatu yang harus kita catat gitu. Nah, itu di bulan pertama. Oke, setelah kita membuat rencana keuangan di bulan pertama, berarti bulan Januari udah selesai ya. Nah, ya mungkin sekian minggu dalam bulan Januari itu ada banyak hal gitu kan.
ya masih ada waktu juga. Silakan baca-baca juga. Kalau sekarang kita lihat platform-platform fintech yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan itu banyak, seperti Finansialku, kemudian ada Coinwork, dan banyak lagi gitu. Tinggal googling aja sebenarnya. Jadi kalau kita mau belajar, oh begitu banyak media untuk itu. Oke, terus berikutnya kita sudah membuat to-do list, kita sudah membuat anggaran perencanaan keuangan. Berikutnya adalah kita jika perlu kita bisa membuka rekening tabungan, gitu, membuka rekening tabungan. Rekening tabungan ini tentu saja untuk orang-orang yang memang sudah bekerja ya, pegawai maksud saya gitu ya, yang biasanya gaji itu biasanya langsung masuk ke dalam rekening tabungan itu sendiri. Ada beberapa pendapat financial planner bilang dipisahkan tabungan antara saving, dana darurat, dengan pengeluaran kita gitu. Dan bila perlu itu auto debit sebenarnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan untuk tabungan yang di bank-bank komersial itu kan ada biaya administrasinya. Jadi kalau kita membuka banyak buku tabungan itu juga perlu diwaspadai karena biaya administrasi yang tinggi gitu kan. Ya kita disiplin aja sebenarnya gitu. Tapi paling tidak dengan buku tabungan kita bisa memantau aktivitas cash flow juga. Gitu. Jadi aktivitas cash flow kita seperti apa. Dengan catatan itu juga sebenarnya kita sudah memiliki pengendalian gitu ya. Misalkan kita masuk ke rekening 3 juta, oke, saya hanya bisa ngambil 2.500.000 nih. Berarti yang 500 itu saving gitu kan. Jadi sudah mengendap di situ. Nah itu, jadi maksud saya rekening tabungan itu juga diperlukan dalam financial planning untuk mengetahui bagaimana cash flow kita. Terus juga untuk memastikan diri kita bahwa uang itu aman di tempatnya gitu, aman di tempatnya. Jadi kita nggak gatel nih, pengen ngambil-ngambil gitu kan ya, jadi gitu. Oke, terus berikutnya itu di bulan kedua. Di bulan ketiga kita bisa membuat dana darurat. Nah ini sebenarnya hampir berhubungan dengan bulan kedua. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita memiliki rekening tabungan. Kemudian dari rekening tabungan itu kita sisihkan, sudah kita keep untuk menggunakan saving yang pemanfaatannya itu benar-benar bertujuan untuk dana darurat gitu. Yang namanya dana darurat itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya insidental dan sifatnya sangat mendesak. Nah itu dia. Bahkan di COVID ini orang menyarankan dana darurat itu sekitar 6-12 kali gaji. Besar ya, besar banget. Jadi maksudnya kalau misalkan gaji kita 1 juta gitu, maka dana daruratnya itu adalah 6 kali 1 juta. Itu harus keep gitu. Berarti sekitar 6 juta 6 ya. juta, iya, lumayan gitu kan. Kalau gaji 3 juta berarti 18 juta itu harus keep, mengendap. Tapi itu yang disarankan gitu. Jadi maksud saya dana darurat itu adalah mengantisipasi ketidakpastian sebenarnya. Contoh yang kemarin COVID gitu kan, di tahun 2020 kemarin COVID. Nah yang bisa survive itu tentu saja yang memiliki dana darurat sebenarnya. Jadi yang memiliki saving yang memang dia gunakan untuk mengantisipasi ya. Seperti kemarin misalkan tiba-tiba kena PHK, penghasilan tiba-tiba 0. Ya dana darurat itulah yang akan dikeluarkan seperti itu. Nah itu kalau di masa pandemi itu yang cukup disisihkan. Jadi nilainya cukup besar dan itu merupakan salah satu target juga sebenarnya dalam resolusi kita. Jadi resolusi kita itu adalah membuat target dana darurat itu bisa mencapai 6-12 kali. Nah, itu benar-benar diperlukan effort ya. Usaha gitu betul. Kayak baru dengar aja juga wow, gede ya. Ya, tapi it's okay. Dicoba. Kalau dulu sebelum zaman pandemi itu dana darurat itu sekitar 3 kali saja. Jadi 3 kali saja, tapi sekarang di masa pandemi ini dalam artian di masa ketidakpastian sebenarnya itu yang harus ditingkatkan lagi. Oke, itu di bulan ketiga. Maret Sebelumnya ya? saya lupa bagaimana kita membuat dana darurat ini gitu, atau instrumen-instrumen apa yang bisa kita katakan bisa digunakan untuk menyimpan dana darurat. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, dana darurat itu harus disimpan di instrumen yang aman dan beresiko rendah. Sudah pasti ya, aman dan beresiko rendah. Kemudian dia liquid dan mudah dicairkan. Kemudian terakhir mudah diakses
gitu. Sehingga instrumen yang bisa digunakan dalam dana darurat ini seperti misalkan tabungan atau deposito. Kemudian kalau yang tertarik dengan reksadana, pilihlah yang pasar uang. Kemudian kita juga tahu ada beberapa produk perbankan memiliki tabungan berjangka seperti deposito dia. Tetapi sistemnya nyicil dia per bulan, tetapi tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi hanya bisa diambil 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Kalau deposito kan harus plek, harus sekian juta gitu kan. Nah, ini ada tabungan, jadi dicicil dia, tetapi tidak bisa ngambil. Kemudian emas juga bisa, atau ORI ya, obligasi retail. Jadi dalam artian bahwa safely sudah pasti itu satu. Jadi dana darurat itu harus disimpan dalam produk yang aman dan liquid tentu saja. Aman, liquid, dan mudah dicairkan. Saham tidak ya. Jadi saham tidak termasuk dalam kategori dana darurat karena kita tahu harganya sangat berfluktuatif. Nah, itu di bulan ketiga. Jadi kita sudah memikirkan bagaimana membuat dana darurat itu. Kemudian untuk bulan keempat selanjutnya kita harus memiliki catatan keuangan nih. Nah, bagi yang belum memiliki catatan keuangan boleh dicoba. Itu startnya bulan keempat ya, jauh juga sebenarnya ya. Karena kita coba step by stepnya every month gitu, setiap bulan. Nah, di bulan keempat coba membuat catatan pengeluaran. Nah, itu yang kemarin kita juga sempat bahas di penggunaan aplikasi. Karena dengan catatan pengeluaran ya itu bisa di-track sebenarnya kan. Jadi kalau kita nggak memiliki catatan pengeluaran, kita tidak tahu berhematnya sebenarnya di mana gitu. Atau pos-pos apa sih yang perlu kita hemat. Jadi catatan pengeluaran itu kita perlukan. Bulan keempat. Kemudian di bulan kelima ada cek daftar hutang. Nah, jadi bulan kelima ini kita akan review kembali jumlah hutang-hutang kita. Ada nggak hutang-hutang yang bisa harus segera kita lunasi. Jadi kalau hutang-hutang kita menumpuk, kita harus buat prioritas dulu gitu. Dalam artian mana hutang-hutang yang bisa dilunasi, itu akan segera dilunasi. Jadi review hutang lah gitu. Jadi dan kalau misalkan kaum milenial atau yang sudah bekerja seperti saya yang banyak memiliki kartu kredit, nah gitu. Kartu kreditnya nggak cuma 1, bisa 2 atau 3. Nah, itu diwaspadai juga, dan kalau memang itu cukup membuat kerepotan keuangan kita, ya tidak ada salahnya kita menggunting kartu kredit kita dan hanya menyisakan 1 yang memang benar-benar kita perlukan. Jadi dalam artian hutang itu harus yang sifatnya produktif lah ya. Jadi seperti yang kita bahas kemarin, hidup tenang dengan hutang gitu. Kita bisa tenang kalau hutang kita itu rasional dan kita menyadari bahwa kita memiliki hutang gitu. Jadi review kredit. Kemudian bulan ke-6. Bulan ke-6 kita coba untuk melirik penambahan penghasilan bulanan. Nah, ini sangat diperlukan di masa pandemi seperti ini. Kemarin kita juga sudah sempat bahas ide bisnis mak-mak ya. Sebenarnya nggak cuma mak-mak sih, siapapun ya. Jadi dalam artian bahwa bisnis di masa pandemi itu kita benar-benar membutuhkan kreativitas sebenarnya dan inovasi dan mampu membaca pasar sebenarnya. Membaca pasar, apa sih yang dibutuhkan oleh orang di masa pandemi gitu kan, apa sih yang dibutuhkan orang di masa pandemi, dan kita tahu cara memasukinya gitu. Nah, jadi kita sudah berpikir oke lah di bulan ke-6 saya akan memulai bisnis. Nah, itu sudah bisa kita planning dari sekarang sebenarnya ya, planning dari sekarang. Saya akan buat ini, eksekusinya misalkan di bulan ke-6. Jadi bulan ke-6 saya harus menjalankan bisnis ini, seperti itu. Setelah bulan ke-6 sudah review bisnis, kita bulan ke-7 nih. Bulan ke-7 kita melakukan review asuransi. Asuransi itu ya filosofinya adalah sedia payung sebelum hujan. Selalu begitu sih. Kemarin kita bahas asuransi antara kebutuhan dan keinginan, tapi lebih prefer sebenarnya kalau akuntansi itu kebutuhan itu nomor 1. Nomor 2-nya adalah budget sebenarnya. Ya gitu. Jadi berapa sih budget yang kita perlukan untuk asuransi tersebut. Kalau di financial planning 10-20% itu bisa digunakan untuk asuransi. Dan yakinkan bahwa asuransi itu memang sesuatu yang kita butuhkan. Jadi misalkan kita ingin mengantisipasi kesehatan, ikutlah asuransi kesehatan. Misalkan kalau kita ingin mengantisipasi hal-hal lain gitu, misalkan kematian, ya silakan diikuti. Dan yang terpenting harus dibaca klausulnya tentu saja ya. Jadi kalau kita buka asuransi itu
hanya tahu di awalnya saja biasanya gitu kan, tanpa membaca lebih detail klausulnya seperti apa. Padahal itu penting banget gitu. Dan banyaklah bertanya sebelum kita memulai berasuransi. Jangan sampai nanti di tengah jalan baru menemui kendala-kendala seperti itu. Nah, jadi dalam artian asuransi itu penting dan bisa menjadi salah satu alternatif dalam perencanaan keuangan kita. Bulan ke-8, wah sudah sampai di bulan ke-8 ya, bulan Agustus ya. Kita akan melakukan evaluasi aktivitas keuangan. Nah, dari pertengahan bulan, dari bulan pertama sampai bulan ke-7 kita sudah melakukan to-do list seperti itu. Nah, bulan ke-8 kita bisa melakukan evaluasi kembali. Seperti yang kita lakukan di tahun kemarin sehari ini ya. Jadi maksud saya, apa sih yang sudah tercapai, apa sih yang belum tercapai, bagaimana solusinya atau bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan lagi. Jadi maksud saya adalah direview kembali. Kemudian bulan selanjutnya sudah sampai bulan ke-9. Nah, di situ juga disebutkan bagaimana cara kita mengatur THR, bonus atau uang yang tiba-tiba ada gitu, uang kaget gitu ya. Tapi biasanya sih kalau pegawai-pegawai gitu kan ya, kalau ASN sudah pasti dia dapat THR. Mungkin kalau pegawai swasta itu bonus kalau dia ada laba. Nah, itu kadang-kadang suka kita kilaf gitu kan. Suka kita kilaf bagaimana melakukan pengelolaan keuangannya gitu. Kalau kita pun di ASN gaji ke-13 misalkan keluarnya bulan Agustus gitu, kita sudah belanjanya bulan Juni gitu kan ya. Nah, itu salah sebenarnya gitu. Jadi kita sudah melakukan pengeluaran untuk sesuatu yang belum datang. Nah, itu tidak seperti itu gitu. Jadi uang THR, uang bonus benar-benar akan kita keluarkan kalau itu sudah keluar gitu. Kalau itu sudah keluar dan nominalnya pasti. Setelah itu sudah keluar dan nominalnya pasti, pastikan itu di planning lagi. Pastikan itu direncanakan lagi. Nah, mungkin kalau yang Muslim gitu atau yang Natal gitu, pada saat kita hari raya kan pengeluarannya, checklist pengeluarannya banyak sekali nih, beli ini gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya sudah kita planning dengan menggunakan uang bonus atau THR tersebut gitu. Jadi di planning saja gitu, tidak kita melakukan pengeluaran dulu tapi uangnya belum keluar gitu. Jadi di planning saja dulu berapa pengeluarannya. Dan yang terpenting juga bahwa uang bonus atau THR itu tetap harus disisihkan untuk saving sebenarnya. Karena itu adalah penghasilan. Jadi setiap penghasilan yang masuk, 10-20%-nya itu harus masuk ke saving lagi. Harus masuk ke tabungan lagi. Nah, begitu. Kemudian di bulan berikutnya ada poin hilangkan pengeluaran nakal nih. Cukup sulit ya. Hilangkan pengeluaran nakal dalam artian bahwa pengeluaran ini cewek sih biasanya ya. Pengeluaran-pengeluaran yang memang lebih bersifat gitu ya? Betul, lebih bersifat keinginan dan biasanya terjadi pada saat kita jalan-jalan kemudian melihat diskon ya Ade. Kenapa diskon itu begitu menarik? Karena kita merasa bahwa saya bisa membeli barang itu dengan harga yang murah gitu. Padahal kalau tidak ada diskon, uang kita kan tidak keluar sebenarnya, ya kan ya. Jadi kita sebenarnya tidak membeli barang itu gitu. Tapi karena diskon kita membeli barang itu seolah-olah kita memperoleh keuntungan gitu. Padahal itu adalah bukan gitu kan ya. Ya, tapi ya kembali lagi kalau itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan, it's okay, pilihlah atau belanjalah di masa-masa diskon sebenarnya. Jadi maksud saya hilangkan pengeluaran nakal. Nah, jika itu adalah keinginan, ya kita harus berpikir kembali apakah itu memang sesuai dengan budget kita. Kalau memang itu ada dalam penganggaran kita, why not, gitu kan ya. Tapi kalau tidak, nah itu yang harus dipikir-pikir kembali. Bulan ke-11, investasi. Jadi sudah di akhir bulan ini, nah kita sudah bisa memikirkan apa investasi yang tepat. Nah, ini asumsinya bahwa dana daruratnya sudah ada, adik, gitu. Dana daruratnya sudah ada sehingga kita bisa mengambil pola-pola investasi yang lebih beresiko. Yang lebih beresiko dengan asumsi return-nya juga akan lebih besar, gitu. Selalu begitu ya kalau investasi, high risk, high return. Nah, jadi kita sudah bisa membaca-baca atau kita sudah bisa memilih, saya tahun depan paling tidak 10% dari penghasilan saya membawa ke saham gitu misalkan. Jadi sudah ada pola-pola semacam itu. Jadi kita memikirkan investasi apa yang cocok untuk kita, karakteristik kita,
dan profil resiko tentu saja. Dan bulan ke-12, bulan terakhir, nah, gitu, to-do list-nya. Nah, tidak ada yang dilakukan sih sebenarnya, kembali melakukan evaluasi. Jadi kalau to-do list-nya berhasil, jadi semua yang kita sudah buat perencanaan itu bisa kita lakukan, ya make celebrate sajalah, jadi rayakan itu gitu ya. Kalau tidak masalah bagi saya, kita gunakan untuk resolusi lagi di tahun berikutnya, 2022. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Dalam artian membuat resolusi tidak juga dibuat terlalu rumit atau terlalu yang sulit kita lakukan, tetapi lebih kepada apa sih yang bisa kita lakukan. Yang penting kita sudah melakukan perubahan perilaku keuangan atau pola keuangan yang sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi banyak sekali ya sebenarnya. Kalau ini tadi kan resolusi yang dijabar itu per bulan gitu ya. Ya, salah satu trik aja sih sebenarnya. Gitu ya. Tapi kalau mau itu dihantam bulan Januari nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Itu makin keren lagi ya, kalau dihantam sekalian di bulan Januari ini. Oke, masih banyak hal yang akan kita bahas di Fintalk kali ini, tapi jangan kemana-mana, kita rehat sejenak setelah iklan berikut ini.